Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 20200120068 dari kelas Teknik Industri B. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum proses manufaktur. Yang pertama adalah perbedaan mesin perkakas konvensional dan mesin perkakas CNC. Kemudian yang kedua, perbedaan mesin CNC open loop dan closed loop. 1. Perbedaan mesin perkakas konvensional dan mesin perkakas CNC. Mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC mempunyai banyak perbedaan. Selain memang mesin CNC lebih modern daripada mesin konvensional, berikut ini berbagai perbedaan antara mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC. Yang pertama, dari segi pengertiannya, mesin perkakas konvensional merupakan mesin perkakas yang difungsikan atau cara kerjanya masih menggunakan cara manual. Mesin perkakas konvensional ini merupakan jenis mesin perkakas yang dikembangkan pertama kali sehingga masih banyak kekurangannya, walaupun dalam fungsinya sendiri dapat membantu kinerja manusia untuk mengerjakan logam. Dalam penggunaannya, mesin perkakas konvensional masih membutuhkan banyak sentuhan tangan manusia. Mesin perkakas konvensional biasanya disebut juga dengan mesin manual. Mesin CNC. Mesin CNC adalah mesin perkakas yang kerjanya berbasis komputer dan dapat membaca beberapa kode-kode yang telah diprogramkan pada benda kerja yang akan dibuat. Kode-kode instruksi yang terdapat pada pemrograman mesin CNC ini adalah kode G, T, N, dan kode lainnya. Selanjutnya, kode tersebut akan langsung terhubung pada program mesin CNC dan memberikan perintah pada mesin tersebut. Yang kedua, dari segi penggunaan. Dalam kerja mesin perkakas yang konvensional, mesin tersebut masih membutuhkan operator untuk mengatur mesin konvensional. Sedangkan dengan menggunakan mesin CNC, maka tugas operator tersebut akan tergantikan. Contoh pekerjaan operator yang dapat digantikan oleh mesin CNC adalah pekerjaan setting puluh dan lain-lain. Selain itu, berbagai alat potong juga menjadi fasilitas dari mesin CNC. Meskipun cara kerjanya yang begitu canggih dan teratur serta terdapat program yang sangat terstruktur, namun parameter sistem operasi mesin ini juga dapat diubah. Cara mengubahnya yakni dengan mengubah programnya dengan menggunakan perangkat lunak atau software load program. Software yang digunakan bukan sembarang software, sebab software pengubahnya harus sesuai dengan program yang akan diubah. Yang ketiga, dari segi hasil kualitas benda kerja. Perbandingan ketelitian antara mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC lebih unggul menggunakan mesin CNC. Pada setiap proses transportirnya terdapat ball screw. Dengan adanya ball screw ini, maka ketelitian mesin CNC lebih teliti dibandingkan dengan mesin perkakas secara konvensional. Ketelitian mesin CNC ini mencapai 1/1000 mm. Karena mesin perkakas konvensional dilakukan secara manual, maka kesalahan-kesalahan pada ketelitian sering dilakukan. Selain itu, kualitas kekasaran permukaan yang halus serta kepresisian geometri produk yang tinggi, geometrik benda kerja yang semakin kompleks juga menjadi kendala tersendiri dalam penggunaan mesin perkakas secara konvensional. Mesin CNC mempunyai tingkat kualitas benda kerja yang lebih tinggi dibanding dengan mesin perkakas konvensional. Yang keempat, dari segi waktu dan harga produksi. Selama ini, pembuatan komponen atau suku cadang suatu mesin yang presisi dengan mesin perkakas manual tidaklah mudah. Meskipun dilakukan oleh seorang operator mesin perkakas yang mahir sekalipun, penyelesaiannya memerlukan waktu lama. Bila ada permintaan konsumen untuk membuat komponen dalam jumlah banyak dengan waktu singkat, dengan kualitas sama baiknya, tentu akan sulit dipenuhi bila menggunakan perkakas manual. Apalagi bila bentuk benda kerja yang dipesan lebih rumit, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Secara ekonomis, biaya produknya akan menjadi mahal, hingga sulit bersaing dengan harga di pasaran. Tuntutan konsumen yang menghendaki kualitas benda kerja yang presisi, berkualitas sama baiknya, dalam waktu singkat, dan dalam jumlah yang banyak akan lebih mudah dikerjakan dengan mesin perkakas CNC, sehingga penggunaan mesin perkakas konvensional
telah banyak ditinggalkan. Yang kelima, dari segi perkembangannya. Dalam perkembangannya, mesin CNC, mesin ini berkembang sangat pesat dari sejak awal keberadaannya. Awalnya transfer kode yang digunakan pada mesin CNC, misal kode M dan G, masih menggunakan memori sebagai medianya. Namun, di tahun 1950 telah ditemukan cara baru yang lebih ringkas, efisien, dan memudahkan transfer kode. Cara ini menggunakan metode dengan menggunakan floppy disk dan kabel RS-232. Cara ini tentunya lebih praktis dibanding menggunakan kertas berlubang sebagai memori. Selanjutnya, mesin ini kembali dikembangkan dengan menggunakan komputer jaringan kabel atau CNC. Bahkan pada perkembangan terbaru saat ini, metode transfer kode juga dapat digunakan melalui internet. Dalam perkembangan yang signifikan ini, maka banyak beberapa industri yang berubah menggunakan mesin otomatis dan tidak lagi menggunakan operator dengan tenaga manusia atau dengan menggunakan mesin konvensional. Dengan menggunakan mesin otomatis, maka pekerjaan untuk membuat benda kerja juga lebih banyak. Bahkan untuk benda kerja yang rumit dan sangat sulit dikerjakan dengan tenaga manusia ahli mesin dan perkakas sekalipun dapat dibuat dari mesin CNC. Soal yang nomor 2, perbedaan mesin CNC open loop dan mesin CNC closed loop. Yang pertama, mesin CNC open loop. Alat mesin jenis ini tidak memiliki komponen pendeteksi posisi dalam sistem kontrolnya, dan komponen servo drive biasanya merupakan motor penggerak reaktif atau motor penggerak servo hibrida. Setiap kali sistem CNC mengeluarkan perintah pengumpanan, setelah daya sirkuit penggerak diperkuat, motor pijakan digerakkan untuk memutar dengan sudut, dan kemudian skrup diputar oleh perangkat reduksi gigi dan diubah menjadi perpindahan linier dari komponen bergerak dengan mekanisme Morse skrup. Kecepatan bergerak dan perpindahan bagian yang bergerak ditentukan oleh frekuensi pulsa input dan jumlah pulsa. Aliran informasi dari alat-alat mesin CNC tersebut adalah satu arah, yaitu setelah pulsa umpan dikirim, nilai pergerakan aktual tidak lagi diumpankan kembali, sehingga disebut control loop terbuka. Alat mesin CNC dari sistem control loop terbuka memiliki struktur sederhana dan biaya rendah. Namun, sistem tidak memantau perpindahan aktual dari bagian yang bergerak, juga tidak dapat melakukan koreksi kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan motor step up, step angel, kesalahan gear, dan screw drive akan mempengaruhi keakuratan komponen yang dikerjakan. Sistem control loop terbuka hanya cocok untuk peralatan mesin CNC kecil dan menengah dengan persyaratan akurasi permesinan rendah, terutama peralatan mesin CNC sederhana dan ekonomis. Yang kedua, mesin CNC closed loop atau kontrol tertutup. Alat mesin CNC control loop tertutup adalah untuk memasang perangkat pendeteksi perpindahan linear pada bagian yang bergerak dari alat mesin, langsung mendeteksi perpindahan meja yang sebenarnya, mengembalikan nilai perpindahan aktual yang diukur ke perangkat kontrol numerik, membandingkannya dengan nilai perpindahan perintah input dan gunakan perbedaannya. Nilai mengontrol alat mesin untuk memindahkan bagian yang bergerak sesuai dengan perpindahan yang dibutuhkan, dan akhirnya menyadari gerakan dan posisi yang tepat dari bagian yang bergerak. Secara teoritis, akurasi gerakan sistem loop tertutup terutama tergantung pada akurasi deteksi perangkat deteksi dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan rantai transmisi, sehingga presisi kontrolnya tinggi. Jenis alat mesin CNC yang dikendalikan ini disebut alat mesin CNC control loop tertutup atau closed loop, karena alat ini menggabungkan meja kerja ke dalam tautan kontrol. Kontrol loop tertutup peralatan mesin CNC memiliki akurasi posisi tinggi, tetapi debugging dan perawatannya sulit, sistemnya kompleks, dan biayanya tinggi. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam.